Apa yang terjadi? Keajaiban sedekah. Bajunya Rasulullah kembali, orang miskin banyak duit, budak merdeka, orang buta bisa menjadi normal, bisa melihat kembali. Masya Allah. Dan kalau kita seandainya mengetahui pahalanya jamaah sholat isya dan subuh, la atau huma walau habwan, pasti kata Nabi kita akan mendatangi jamaah itu meskipun dengan merangkak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masalah hadirin, Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, insyaallah sholat witir yang kami muliakan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita menambah rasa syukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas segala karunia dan nikmat Allah yang masih diberikan kepada kita, khususnya hidayah iman dan Islam. Hingga saat ini kita masih bisa bersama-sama hadir menjalankan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan bekal kita nanti pada saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama dengan pasca tarbiyatul Ramadan, yaitu melestarikan atau mengistiqomahkan amal ibadah yang sudah menjadi bagian dari didikan bulan suci Ramadan atau tarbiyatul Ramadan. Yang pertama adalah meramaikan masjid-masjid Allah. Kita merasa ringan pada bulan suci Ramadan ini bersama-sama mengajak keluarga untuk menghadiri masjid-masjid Allah dalam rangka untuk menunaikan sholat berjamaah. Apakah kita bisa memastikan setelah Ramadan berakhir ini kita masih bisa meramaikan masjid sebagaimana pada malam-malam bulan suci Ramadan? Yang kita lihat pada malam hari ini paling tidak ada 3-4 shaf. Apakah sholat jamaah isya besok tanggal 22 masih bisa seperti ini? Kami tidak bisa menjawab. Saya hanya menyampaikan kutipan ulama besar Yusuf Qaradawi bahwa sebagian umat Islam itu obatu Ramadan, seakan-akan atau seolah-olah menyembah bulan suci Ramadan. Buktinya ketika Ramadan datang nampak penuh hampir setiap masjid, tetapi begitu Ramadan selesai maka masjid akan kembali normal seperti biasa, antara 1-2 shaf. Karena itu saya perlu bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira mulai 1 Syawal sampai seterusnya kita masih semangat atau tidak untuk menghadiri Masjid Al-Furqan? Semangat itu dari pojok sana, dari Bapak Haji Joko, insya Allah. Dari tengah insya Allah. Yang dari kanan ketua yayasan ada itu, Pak Haji Margino, tapi nggak memberikan jawaban. Saya tahu beliau rauhnya rajin. Allahumma amin. Kita berharap
bahwa sholat isya, sholat subuh itu pahalanya sangat-sangat luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan kalau kita seandainya mengetahui pahalanya jamaah sholat isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, pasti kata Nabi kita akan mendatangi jamaah itu meskipun dengan merangkak. Kalau kita tahu pahalanya, hanya saja kita tidak dikasih tahu. Taunya nanti kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ingin tahunya besok saja ya, tidak sekarang. Kalau sudah menghadap Allah baru tahu, oh ternyata pahala sholat jamaah itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian tarbiyatul Ramadan yang kedua adalah kita sudah biasa untuk memberikan sedekah, yaitu ketika menghadapi datangnya maghrib itu sebagian besar di antara kita sudah mengirimkan takjil atau bersegera. Kalau makna takjil itu bersegera, kalau di masjid lain itu tak jaburan ya, mengirimkan jaburan untuk berbuka bagi kita umat Islam yang sedang berpuasa. Apakah kira-kira takjilan ini tetap berlangsung atau berhenti? Ini jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Kalau misalkan ada yang ngusul, Pak sebaiknya diteruskan. Lalu apa bentuknya? Bisa dengan puasa Senin, Kemis, bukanya di Masjid bisa jadi. Nanti biar panitia menjadwal lagi tentang takjilan, karena memang pahalanya sangat luar biasa tentang sedekah. Saya pernah membaca kisah tentang kehebatan sedekah, yaitu ada seorang pengemis yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu Rasulullah yang ada itu hanya pakaian, maka Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah memberikan pengemis itu baju, karena memang adanya baju. Maka diambillah baju Rasulullah itu diberikan kepada pengemis. Singkat cerita, pengemis ini kemudian membawa baju Rasulullah sampai ke pasar. Begitu sampai di pasar, pengemis ini mengatakan ke khalayak lami, siapa yang mau beli bajunya Rasulullah? Siapa yang mau beli bajunya Rasulullah? Maka terdengarlah ucapan ini oleh orang kaya yang buta. Dia punya namanya budak, kemudian memerintahkan orang kaya ini kepada budaknya, wahai budak, beli bajunya Rasulullah berapapun ia tawarkan, beli. Kalau kamu berhasil mendapatkan baju itu, kamu merdeka. Maka berangkatlah budak ini mendekati yang menawarkan baju dengan tawaran yang tertinggi. Walhasil baju itu berhasil dibeli oleh seorang budak atas utusan majikannya. Setelah dibeli, baju itu kemudian dibawa pulang, diberikan kepada majikan yang buta. Kemudian majikan buta ini berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah bajunya Rasulullah ini aku mohon kembalikan pandanganku. Maka seketika diijabah oleh Allah, orang buta ini kemudian bisa melihat kembali. Setelah bisa melihat kembali, apa yang terjadi? Budak tadi kemudian dimerdekakan. Kemudian pengemis tadi menjadi banyak uang karena bajunya Rasulullah itu telah dijual dengan harga tertinggi. Setelah baju itu dimiliki orang buta, karena bisa melihat, sebagai rasa syukur baju itu dikembalikan kepada Rasulullah. Ya Rasul, baju saya kembalikan. Apa yang terjadi? Keajaiban sedekah. Bajunya Rasulullah kembali, orang miskin banyak duit, budak merdeka, orang buta bisa menjadi normal, bisa melihat
kembali. Masya Allah. Karena itu sedekah ini merupakan bagian satu amalan yang nanti banyak disesali umat manusia ketika Israel sedang menjemput nyawa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Berinfaklah kalian sebelum datangnya malaikat maut menjemput salah seorang di antara kalian. Fayaqula, mereka mengatakan, ia berkata, laula akhartani, kalau seandainya engkau tangguhkan ya Allah kematian ini, fa asaddaqa, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, engkau tangguhkan meskipun dalam waktu yang singkat. Apa permintaan itu? Fa asaddaqa, saya tak sedekah dulu. Wa akum minas solihin, dan saya berjanji akan menjadi hambamu yang soleh. Ternyata orang yang menghadap Allah itu yang disesali, yang ingin diulangi adalah sedekah dan ingin menjadi orang-orang yang baik. Karena itu sedekah ini merupakan bagian dari amalan yang luar biasa. Bahkan ketika selesai sholat id, Rasulullah itu menghadap atau mendatangi para ibu-ibu yang ada di sana. Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian ibu-ibu, tasaddaqanna, silahkan kalian bersedekah. Fa inna aktsara hatabu jahannam, karena saya melihat kalian itu paling banyak menjadi penghuni neraka jahanam. Loh, itu dawuh Kanjeng Nabi. Kemudian salah seorang wanita berdiri, kenapa ya Rasul, kita ini kok menjadi penghuni neraka jahanam, padahal sama-sama Bapak sholat, saya sholat, Bapak puasa, saya puasa. Apa kata Nabi? Fa inna kunna taksarul syakka wa takfurnal asyir, karena engkau itu paling banyak mengeluh dan tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dawuh Kanjeng Nabi nggih. Jadi ampun sirik kalih kula ibu-ibu, niku dawuh Kanjeng Nabi nggih, nek diparingi garwane yo alhamdulillah. Ngaten nggih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini memang sengaja saya lama-lama karena terakhir nih tarwehnya. Nggih, besok sudah tidak ada tarweh, nunggu tahun depan. Semoga saja kita menangi Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tambah sedikit lagi supaya pas jam 8, yaitu tentang tilawatul Quran. Kita sudah berlomba-lomba membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena itu meskipun Ramadan sudah selesai, Quran tetap dibaca minimal sehari, kalau bisa ya 1 juz sehari, 1 sanggup betul? 2 makro. Alhamdulillah ada yang menawar, ini ada 2 makro, ada yang 5 makro. Loh, ini pahalanya besar baca Quran. Nabi itu pernah negur para sahabat habis sholat subuh, apakah kalian gak suka pergi ke pasar Bako, kata Nabi. Ngapain? Di sana itu pasar-pasar yang jual binatang ternak, terutama onta yang besar-besar. Kalau ini hobinya Pak Matori ya, tentang binatang ternak. Kalau kamu habis sholat subuh itu membaca 1 ayat dari Al-Quran, maka lebih baik daripada 1 unta yang punuknya besar. Jadi kegemaran orang unta betina yang punuknya besar itu menjadi kegemaran masyarakat Arab. Baca 1 ayat itu lebih baik daripada 1 unta betina yang besar. 2 ayat berarti lebih baik dari 2
onta. Dan begitu seterusnya kata Nabi. Idatihinna. Lu apa enggak? Masya Allah, luar biasa. Hanya kalau di sini kita membaca Quran tidak dapat onta ya Pak. Kalau seandainya dapat beneran, wah pasti berebut tuh seluruh umat manusia, tidak hanya Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Karena itulah pahala ini nanti di akhirat akan kita dapatkan, kebahagiaan itu nanti di akhirat. Karena itu kebahagiaan akhirat bisa kita raih manakala kesempatan ibadah kita masih hidup di dunia. Jadi saat ini kita mengumpulkan segala bentuk amal ibadah, nanti metik pahalanya ketika sudah sowan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap istiqomah di dalam ibadah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.